Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanallah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di siang hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 20 April 2025, saya terutama dan keluarga menghaturkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua, adik-adik kita semua, serta cucu-cucu kita semua. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita panjatkan salawat ini kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya, para tabi'in yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Pada kesempatan siang hari ini saya duduk di sini sebetulnya belum pantas karena masih ada yang lebih sepuh, yaitu kakak saya sendiri. Ya. Ini berkaitan dengan arisan saudara-saudara kita semua, yaitu arisan keluarga besar Candi Desa Candi Ngasinan Dukuh ya. Mohon maaf, makanya saya grogi kepada sesepuh kita. Saya mohon maaf, dan saya mohon maaf juga saya agak terlambat karena saya mempunyai jam kerja itu hanya kesempatan hari Sabtu dan Minggu, berkunjung kepada para pensiunan yang sudah sepuh-sepuh. Kalau hari biasa belum tentu ketemu karena mereka adalah dijemput sama anak-anak dan cucu-cucu. Jadi kesempatan saya cuma hari Sabtu dan Minggu. Sebelum itu saya dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, maaf lahir batin, dan mudah-mudahan insya Allah kita dipertemukan kembali di hari mulai puasa dan hari raya kembali. Amin. Saya tidak bisa panjang lebar. Kita semuanya yang sudah seperti saya misalnya sudah kepala 7, apalagi kak saya. Jadi saya duduk di sini yaitu introspeksi diri. Introspeksi yaitu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain. Jadi apa yang tidak baik di masa lalu, mari kita sama-sama perbaiki di masa yang akan datang. Amin. Jadi untuk semua kita meningkatkan tauhid kita untuk sanggup di akhirat nanti. Kebutuhan kita yang sudah umur kepala 6 ke atas, kita hanya bisa meningkatkan keimanan kita, tidak lain. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, yaitu di bulan
suci Ramadan yang akan datang, kita sama-sama masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Amin. Gimana? Kira-kira belakang sudah siap belum? Kalau udah siap masa akhiri nih. Udah siang nih, waktunya udah jam 3 nih. Jadi saya mohon maaf. Jadi kalau memang udah siap, saya akhiri. Kalau belum ya saya lanjutin. Siap. Udah siap? Ya sebentar ya. Oke, baik. Terima kasih. Itu Bu Isa jadi langsung bangkit dari duduknya. Jangan buru-buru. Saya rumahnya jauh nggak apa-apa kok. Saya jauh nggak apa-apa. Tadi pagi sebelum saya berangkat sudah bicara sama Mas Muhtoni. Saya bilang saya agak terlambat, yaitu saya mengurusi pensiunan yang sudah kepala 6 ke atas dan ada yang sudah berkepala 8 dan mereka tidak bisa megang HP, mau tidak mau Pak saya yang melaksanakan. Ya itulah kita melayani kakek-kakek dan nenek-nenek. Dan aneh tadi saya, orang di WA tidak pernah balas, cuma dibaca, ditelepon nggak mau ngangkat. Saya datangi ke rumahnya, ceritanya nggak habis-habis. Saya heran, ceritanya nggak habis-habis. Jadi saya mau pulang juga, bagaimana ceritanya dia kayaknya berseri. Jadi ini sedikit cerita. Menunggu kesiapan meja belakang ini kira-kira udah siap apa belum? Jadi saya bukan memperpanjang waktu ini, hanya memperpanjang kesiapan di belakang. Tolong Mas Unang, Nang, kira-kira belakang udah siap belum? Kalau sudah siap, saya segera akhiri. Sudah dari tadi ini, sudah kayaknya ada yang laporan nih, keroncongan. Jadi itu saja, kita sama-sama sudah berusia, ya. Kita memperbaiki diri, meningkatkan keimanan kita, yaitu takwa, iman dan takwa kita. Kita dikasih pelajaran apapun, kita sabar. Contohnya Mas Didi, Mas Karnadi dikasih cobaan sudah 2 tahun. Tapi alhamdulillah kemarin diurut dari, kebetulan itu guru saya juga sih. Jadi alhamdulillah sekarang tangannya sudah mulai ini, kakinya sebelah. Walaupun masih itu tetap sudah bisa napak. Jadi kita perlu mensyukuri apa yang kita alami, khusus untuk Mas Karnadi, karena manusia itu kalau di dalam surat dari Al-Quran itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi manusia itu akan dicoba sesuai dengan kemampuannya. Jadi untuk khususnya Mas Karnadi, mohon sabar. Seandainya ada apa-apa, tolong istighfar yang banyak, menyebut Allah yang banyak. Ya, contohnya kemarin saya cerewet sama Mas Karnadi, kalau dipijit sakit, teriaknya jangan aduh, ya jangan, teriaknya aja Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu saja. Jadi itu adalah doa. Jadi mudah-mudahan dengan sekarang mulai banyak istighfar, ya. Saya khususnya untuk Mas Karnadi, saya mungkin Mas Karnadi bisa tahu, bisa hafal. Ini suatu zikir yang diriwayatkan oleh Nabi Ayub, yaitu suratnya saya lupa, ayatnya lupa, cuman saya hafal. Tolong zikir saja. Inni wasani yaduru wa anta arhamur rahimin. Tolong dibaca berulang-ulang, kaji, nggak usah saya baca berapa, itu saja dihafal. Mau tidur
Setelah tiduran duduk itu dibaca. Insya Allah itu adalah doa Nabi Ayub yang pada waktu dahulu kala itu dikasih cobaan penyakit yang dokter pun sudah tidak mungkin akan bisa menyembuhkan. Namun keajaiban Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar nyata. Dengan sering membaca zikir itu, Nabi Ayub disembuhkan dari penyakit. Itu saja. Itu mudah-mudahan bermanfaat buat Mas Didi. Tolong siapapun yang punya penyakit, tolong zikir itu dihafal. Saya ulang lagi, anni wasanni ya dulu wa anta arhamur rahimin. Itu aja. Itu dibaca ulang-ulang. Insya Allah itu Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Demikian, yuk kita sama-sama meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sanggup nanti di akhirat. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.